Arafah salah satu maknanya adalah hari pengakuan kita, hari kesadaran kita, hari di mana kita betul-betul harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah, dan hari itu juga adalah hari evaluasi kita apa yang telah kita lakukan sebelum ini, dan bertekad untuk mengejar segala kekurangan dan bertaubat kepada Allah atas segala kekurangan. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita mendapatkan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk datang ke tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat yang diwajibkan atas kita, dan sebelumnya mendengarkan dua khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada di awal-awal hari bulan Dzulhijjah. Kita berada di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, hari-hari yang di dalam berbagai literatur kita, khususnya dalam berbagai riwayat dan bahkan ayat Al-Quran juga menyebutkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, sebagaimana bulan suci Ramadan adalah hari-hari yang kemudian berakhir dengan hari raya Idul Fitri. Hari-hari ini 10 hari pertama, atau tepatnya 9 hari pertama bulan Dzulhijjah juga nanti akan berakhir dengan tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal sebagai hari raya Idul Adha. Idul Adha yang dalam bahasa Arab berarti adalah kembali. Id sebagaimana pada Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, pada Idul Adha juga adalah kita selayaknya kembali kepada kesucian.
kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah ketika Dia memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Allah yang Maha tahu bahwa kita adalah makhluk yang lemah, manusia yang selalu dihadapkan kepada berbagai gangguan, berbagai musuh yang selalu mengganggu kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setan, ada iblis, ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita. Ada juga manusia-manusia yang telah menjadi setan-setan berjalan. Dia selalu dalam kehidupan ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang, di saat menyaksikan hambanya sering terjatuh kepada pelanggaran, sering terjatuh kepada maksiat kepada Allah, sering terjatuh ke jurang yang menjauhkan dia dari Allah, maka Allah juga siapkan untuk kita momentum-momentum penting di mana kita disuruh kembali kepada Allah, dan ada berbagai faktor yang akan mendukung kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada Idul Fitri diawali dengan bulan puasa, 1 bulan kita berpuasa, dan pada Idul Adha juga diawali dengan beberapa hari, yaitu 9 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Paling tidak menurut sebagian ulama adalah juga dianjurkan bagi kita untuk puasa, yang itu artinya adalah mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk kemudian di hari raya Idul Adha kita kembali membuka lembaran baru, kita kembali kepada kesucian dan fitrah kita. Paling tidak pada tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, setahu saya sepakat para ulama untuk memfatwakan sebagai puasa sunnah untuk kita. Tanggal 8 adalah puasa hari Tarwiyah, dan pada tanggal 9 adalah hari Arafah. Tarwiyah adalah hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah dalam mimpinya. Tarwiyah yang berarti adalah penyaksian, atau juga berarti adalah sedikit keraguan-raguan dalam tanda kutip, karena Nabi Ibrahim saat itu ketika menyaksikan mimpinya, dia tentu sebagai manusia yang sangat sayang kepada anaknya, sebagai seorang tua yang sangat sayang kepada anaknya, saat itu juga dia berhitung-hitung dalam dirinya, apakah benar ini adalah dari Allah ataukah ini adalah sesuatu yang lain. Dan kemudian mantap pada hari Arafah dia meyakini bahwa itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakannya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu yang pertama kita bisa lakukan sehingga kita juga tergolong orang yang kembali kepada kesucian adalah minimalnya berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah dan pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk mempersiapkan diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Arafah salah satu maknanya adalah hari pengakuan kita, hari kesadaran kita, hari di mana kita betul-betul harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah ciptaan Allah, bahwa kita adalah punya berbagai kewajiban dalam kehidupan keseharian ini. Dan hari itu juga adalah hari evaluasi kita, apa yang telah kita lakukan sebelum ini, dan bertekad untuk mengejar segala kekurangan dan bertaubat kepada Allah atas segala kekurangan. Salah satu yang diajarkan
oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Ahlul Bait, yaitu cucu beliau Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam wukufnya di padang Arafah, dia menyampaikan sebuah doa yang panjang yang akhirnya dikenal dengan doa Arafah, yang doa itu patut untuk kita baca, kita renungi betapa beliau mengingatkan diri kita terhadap dari mana asal kita, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari berbagai kenikmatan, tetapi apa yang kita lakukan sebagai balasan kita kepada Allah, di mana semua anggota tubuh kita telah berlumuran dengan salah dan dosa. Karena itulah kemudian di hari Arafah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di hari rayanya juga kita akan melakukan salat 2 rakaat sebagai salat sunnah Idul Adha, dan juga kita perlu merenungi berbagai amalan yang dilakukan oleh ibadah haji yang di dalamnya akan tersimpan bahwa semua itu akan mengarahkan untuk kemudian menekankan dan menguatkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ihram, tawaf, sa'i, melempar jumrah dan beberapa amalan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hari demi hari merenungi banyak daripada ajaran yang khususnya di bulan haji, di ibadah haji, sehingga akan bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa Nabiyyina wa Syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyam yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Sidang Jumat yang berbahagia, kembali pada khutbah kedua kita memuja dan memuji Allah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah dan keluarganya serta sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan kembali marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir juga patut untuk menjadi renungan kita di apa yang dilakukan oleh ibadah haji adalah pesan Allah untuk kita semua, agar semua kaum muslimin di saat melaksanakan ibadah haji bersatu di bawah lindungan dan di bawah payung besar agama Allah, di satu tempat yang sama, dalam amalan yang sama, bahkan baju yang juga cenderung sama, di waktu yang sama. Itu semua adalah pesan bahwa kita wajib menekankan dan menanamkan dalam diri kita jiwa persatuan dalam kehidupan keseharian kita, tanpa melihat apa kemudian mazhab dan golongannya, apa pilihan partainya, apa suku dan bahasanya, tetapi kita diperintahkan untuk menganggap semua yang sesama muslim sebagai saudara dalam agama kita, bahkan yang di luar agama Islam juga saudara sesama manusia. Dengan demikian kita akan bisa hidup damai
damai, kita bisa hidup dalam keadaan harmonis, dan kita berada dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita selalu harapkan berada dalam keadaan damai, dalam keadaan kondusif, serta dalam keadaan nyaman dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu beribadah kepada Allah dengan baik, dan juga kesempatan bagi para pemimpin kita, bagi pemerintah untuk melanjutkan berbagai capaian-capaian pembangunannya dan tidak disibukkan dengan berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu menjaga kita, selalu menjaga negeri ini dari berbagai mara bahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi 'azza wa jalla akbar. Aqimis salah.